Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vita Angelina Putri Juma. Saya akan memaparkan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Studi kasus, pentingnya pengembangan karir bagi perusahaan dan karyawan. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses jangka panjang dan terencana di mana karyawan mengidentifikasi, merencanakan, dan membangun kompetensi mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Yang kedua, dalam konteks MSDM, pengembangan karir bukan hanya tanggung jawab karyawan, tetapi juga tanggung jawab organisasi. Perusahaan yang menyediakan pelatihan, coaching, dan jalur promosi yang jelas akan membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berkontribusi. Karir bukan hanya soal jabatan atau pangkat, tetapi juga soal pertumbuhan pribadi, pemenuhan nilai-nilai, dan kesempatan mengaktualisasikan potensi diri. Manfaat dari pengembangan karir adalah pengembangan karir membawa manfaat yang sangat besar bagi kedua pihak, karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, yang pertama dapat meningkatkan motivasi karyawan. Saat mereka tahu bahwa ada kesempatan berkembang, semangat kerja maka akan meningkat. Yang kedua, menurunkan turnover. Karyawan cenderung bertahan di perusahaan yang memberikan prospek jenjang karir. Yang ketiga, loyalitas meningkat. Karyawan merasa dihargai dan diakui sehingga timbul rasa memiliki. Yang terakhir, meningkatkan kapasitas pribadi dan profesional. Mampu mengisi posisi lebih tinggi atau lintas fungsi. Bagi perusahaan, produktivitas pun akan meningkat. Karyawan lebih termotivasi dan berkinerja lebih tinggi lagi. Yang kedua, retensi SDM berkualitas. Perusahaan tidak kehilangan talented terbaik. Yang ketiga, peningkatan citra perusahaan. Organisasi yang memperhatikan karir karyawan akan lebih menarik bagi calon karyawan baru. Studi kasus dari PT Fiktif PT XYZ. PT XYZ adalah sebuah perusahaan jasa yang memiliki 300 karyawan. Selama 2 tahun terakhir, perusahaan menghadapi tingkat turnover yang tinggi, terutama di kalangan karyawan muda. Setelah dilakukan survei internal, diketahui bahwa 65% karyawan merasa tidak memiliki arah karir yang jelas. Mereka menganggap pekerjaan mereka stagnan dan tidak menantang. Solusi yang dilakukan oleh perusahaan yang pertama, merancang program pengembangan karir, menyediakan pelatihan teknis dan soft skill, menyusun karir path berdasarkan kompetensi dan kinerja. Hasil setelah 1 tahun diterapkan, turnover menurun 30%, kepuasan kerja meningkat 40%, ada peningkatan kinerja unit sebesar 25%. Ini menunjukkan bahwa pengembangan karir dapat memberikan dampak yang sangat positif secara signifikan pada produktivitas dan retensi. Strategi pengembangan karir. Beberapa strategi yang diterapkan untuk mendukung pengembangan karir adalah yang pertama, training dan development. Memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi masa depan. Yang kedua, coaching dan mentoring. Pendampingan langsung oleh atasan atau senior yang membantu karyawan mengenali kekuatan dan kekurangan mereka. Yang ketiga, evaluasi kinerja yang objektif sebagai dasar promosi, rotasi, atau penempatan posisi. Dan yang terakhir, perencanaan jalur karir. Membuat peta karir untuk setiap posisi dalam organisasi agar karyawan mengetahui tahapan yang harus dilalui untuk berkembang. Semua strategi ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung untuk membentuk sistem pengembangan karir yang berkelanjutan. Teori-teori pendukung. Beberapa teori manajemen SDM yang relevan dalam konteks pengembangan karir antara lain, yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow, menunjukkan bahwa aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi seorang manusia. Pengembangan karir memungkinkan karyawan menjadi aktualisasi diri. Yang kedua, teori 2 faktor Herzberg mengkategorikan pengembangan karir sebagai motivator yang dapat meningkatkan kepuasan kerja.
Yang ketiga, teori super tentang karir development menggambarkan bahwa karir seseorang berkembang melalui beberapa tahap: growth, exploration, establishment, maintenance, decline. Dan pengembangan karir perlu disesuaikan dengan fase hidup individu. Yang terakhir, model karir path planning memungkinkan organisasi menyusun jalur promosi dan rotasi yang realistis dan transparan. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir sangatlah penting bagi perusahaan dan karyawan. Tanpa pengembangan karir, karyawan merasa stagnan dan kehilangan arah. Perusahaan pun akan kesulitan mempertahankan talenta jika tidak memberikan ruang untuk berkembang. Pengembangan karir yang direncanakan dengan baik mampu meningkatkan motivasi, produktivitas, loyalitas, dan retensi. Perusahaan perlu memprioritaskan strategi ini dalam kebijakan manajemen SDM mereka untuk membentuk organisasi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Demikian pemaparan saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.